Setelah lama bergabung di God Bless, Joki Suryo Prayogo akhirnya memilih mengundurkan diri dari grup band rock legendaris itu. Ikhwal pengunduran diri Joki itu muncul ketika God Bless yang masih tetap dimotori oleh Ahmad Albar dan Ian Antono akan merilis album terbarunya. Pengunduran diri Joki dari God Bless itu ternyata menurut kabar yang beredar dipicu oleh ketidaksamaan visi Joki dengan personel God Bless lainnya dalam penggarapan materi album terbaru God Bless baru-baru ini. Berikut penuturan Jumat 30 Agustus kemarin, Rumah Produksi Bintang Group menggelar acara malam syukuran HUT keempat tabloid dan kelima tayangan Cek dari Cek di Penyu Lagun kawasan Putri Duyung Cottage Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Acara yang bertema Beach Party itu diisi oleh sejumlah acara, diantaranya pemberian penghargaan kepada karyawan terbaik Bintang Group periode 2001-2002, para kontributor dan para agen. Acara juga diisi dengan pemberian door prize kepada karyawan Bintang Group serta hiburan yang dimeriahkan oleh penampilan panggung Reza Artamevia, Hedi Yunus, Christina, Rani Manan, Macica Mohtar, Thomas Jorgi dengan iringan Cokit Band. Hadir pada acara itu sejumlah tokoh penting, diantaranya Ketua PWI Pusat Tarman Azam, Datuk Hakim Roscihan Anwar, Ruhut Sitompul, Henry Yosodiningrat, Menteri Informasi dan Komunikasi Samsul Muarif dan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, serta sejumlah artis ibu kota. Justru itu, saya malam ini ada 5 acara ya, tetapi ada yang saya drop 3. Saya memang sengaja sama Ibu di Istana terus kemari kan untuk menyampaikan selamat bahwa acara ini memang baik dan patut diteruskan gitu. Nah, saya kalau ditanyain Ricek nggak pernah ada beban di sini. Tetapi kalau televisi lain kadang-kadang sudah membuat kita trauma kadang-kadang ya karena suka dipolitisir dan lain sebagainya. Kalau ini tidak sama sekali gitu. Cek and recheck itu adalah kreativitas. Jadi dia sesuatu yang muncul di era yang ramai begini dan bisa melejit dan dalam 4 tahun bisa merebut pasar yang besar. Itu adalah sesuatu prestasi. Selamat kepada acara yang memadukan antara media cetak dengan media televisi. Dan ini betul-betul merupakan sesuatu hal yang menggugah. Untuk orang lain di bidang media mampu juga mengembangkan kreativitas yang sama. Pada kesempatan itu juga diberikan bingkisan menarik kepada sejumlah artis yang merayakan hari ulang tahunnya yang bertepatan dengan HUT Cek dan Recheck. Ya, alhamdulillah senang banget. Dan ini ulang tahun yang kedua kali yang diundang dan dirayain sama CR juga. Yang pasti ya senang alhamdulillah dan berterima kasih lah pasti. Apalagi tadi ya, terus ada satu kantong nggak tahu tuh apa, mudah-mudahan isinya handphone. Oh, karena waktu tahun kapan saya pernah dikasih jam tangan G-Shock. Sampai sekarang masih ada ya. Sekarang juga saya dapat hadiah ya. Apapun, dapat setrikaan. Cuman dikerjain dulu suruh nyanyi. Yang paling saya suka adalah yang ulang tahun pun juga dirayakan gitu. Jadi lo kok datang malah dapat kado gitu. Termasuk saya bukan ulang tahun, cuman ada di bawah kursi saya tuh ada stiker. Berarti saya mendapatkan hadiah surprise. Terus saya dapat mixer untuk bikin orange juice, untuk bikin jus. Memang seru banget ya. Dari sejumlah tamu undangan yang menghadiri malam syukuran HUT Cek dan Recheck itu, hadir secara mengejutkan mantan suami Iis Dahlia, Dadang Indrajaya. Saat itu rupanya Dadang menggandeng seorang wanita cantik bernama Susiana Yuniarti. Disebut-sebut Susi yang saat ini baru berusia 24 tahun dan masih tercatat sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta itu adalah kekasih terbaru Dadang setelah ia resmi bercerai dengan Iis Dahlia. Teman-teman
Ya mudah-mudahan apa ya kita nikmati aja hidup ini kan gitu. Udah pernah susah juga gitu kan, sekarang cari yang baik-baiknya aja deh. Kalau boleh tahu, di mana Dadang kenal dengan Susi? Ada biro perjodohan rupanya nemuin. Cuman ya sebetulnya dia terlalu muda gitu kan, tapi ya untuk kawan ini kan asik gitu, untuk bicara ya enak gitu. Curhat orang bilang, habisnya nggak ada yang dicurhatin lagi sekarang. Ada satu ya alhamdulillah. Lantas hubungan seperti apa yang dijalankan Dadang dan Susi itu? Kita kan berpikir positif saja. Kita mengenal saat teman aja, jangan kan seseorang yang kita cintai gitu. Teman aja kita punya niat baik kan gitu. Kita berharap bahwa ini bisa langgeng apa. Ya minta doa aja lah. Kalau memang jodoh siapa sih? Tuh, dikata lebih muda jauh ya, salah dia kena milih gua. Setelah lama bergabung di God Bless, Joki Suryo Prayogo mengundurkan diri. Pengunduran diri Joki itu berdekatan dengan rencana God Bless menelurkan album terbarunya. Rumus yang mewarnai keluarnya Joki dari God Bless dikaitkan dengan konflik yang muncul antara Joki dan Ahmad Albar. Benarkah demikian? Simak penuturan kedua dedengkot musik rock Indonesia itu kepada Cek dan Recheck. Setelah lama bergabung di God Bless, Joki Suryo Prayogo akhirnya memilih mengundurkan diri dari grup band rock legendaris itu. Ikhwal pengunduran diri Joki itu muncul ketika God Bless yang masih tetap dimotori oleh Ahmad Albar dan Ian Antono akan merilis album terbarunya. Pengunduran diri Joki dari God Bless itu ternyata menurut kabar yang beredar dipicu oleh ketidaksamaan visi Joki dengan personel God Bless lainnya dalam penggarapan materi album terbaru God Bless baru-baru ini. Berikut penuturan Joki ketika diwawancarai tim Cek dan Recheck setelah pementasan rock opera beberapa pekan lalu. Saya rasa saya berusaha jalan di jalur yang betul dan di rel yang betul, ya, di track yang betul. Yang saya tahu saya hanya punya komitmen untuk menyelesaikan rekaman yang sekarang tertunda, dan saya punya komitmen untuk juga kalau nggak salah masih ada kontrak-kontraktor yang belum terlaksana. Dan itu kewajiban saya, ya kan. Jadi kalau kemudian saya dengar ada bentuk-bentuk lain di luar itu, kok saya heran gitu ya, kok bisa gitu loh, ya. Jadi sebaiknya Anda tanya sama Lox Labor, jangan tanya sama saya. Tidak ada masalah apa-apa buat saya, ya. Tidak artinya masalah buat saya. Ya kita sudah dewasa lah, ya kan. Tentunya Anda kerja, Anda punya kewajiban, punya hak dan tanggung jawab, itu aja. Dalam kaitannya ini, Cek dan Recheck juga meminta pendapat Ahmad Albar. Disebut-sebut dengan Ahmad Albar lah Joki berselisih berat dalam hal visi penggarapan album terbaru God Bless. Joki merasa bahwa apa yang dia buat ya, artinya kita harus turut gitu loh. Saya merasakan itu. Dia sangat, ya katakan sangat, ya mungkin idealis ya orangnya ya. Saya rasa salah paham aja mungkin ya, kesalahpahaman atau ya nggak sinkron lah cara berpikirnya mungkin. Setelah kejadian itu, apakah Ahmad Albar berusaha untuk bertemu dengan Joki untuk membicarakan hal itu secara baik-baik? Saya sempat ketemu lagi dengan Joki ya, untuk membicarakan atau mengharapkan kalau kita bisa bekerja sama lagi. Untuk bisa bekerja sama lagi gitu. Tapi kelihatannya kok nggak bisa sinkron kayaknya. Jika katakanlah Joki tetap pada pendiriannya tidak mau lagi bergabung dengan God Bless, lalu apakah God Bless akan memakai personil baru? Setting yang sekarang ini dengan adanya Abadi, Iwang, Inang mengisi banyak warna di God Bless. Mudah-mudahan akan lebih berkembang dengan baik ya. Kebetulan artinya waktu bersama Yoki pun Inang udah bergabung dengan God Bless ya. Dan selain itu Iwang pernah gabung juga dengan Gong 2000 sebelumnya. Jadi artinya kita merasakan ada kecocokan di situ ya. Nah, di sini kita mencoba artinya dua pemain keyboard kita gabungkan jadi satu. Jadi mungkin akan terasa lebih bagus. Dalam kasus ini Joki tetap berada di bawah naungan Logis, sedangkan Ahmad Albar dengan grup God Bless-nya memilih untuk keluar dari Logis Record. Log tidak menjelaskan secara rinci persoalan yang terjadi, hanya mengatakan kasus tersebut sudah diselesaikan secara damai.